Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, NPM 20125182. Saya ingin memaparkan sedikit materi dari isi makalah saya yang berjudul Hadis Maudhu dan Ingkarus Sunnah. Dan di sini saya ingin menyampaikan penjelasan dari pengertian hadis maudhu, sejarah dan faktor penyebab kemunculannya. Hadis maudhu secara etimologi merupakan bentuk dari isim maf'ul wada yada'u yang bermakna yang disusun, dusta yang diada-adakan, dan yang dilakukan. Sedangkan secara terminologi, ulama hadis mengartikan hadis maudhu yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang mengada-ngada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, tidak beliau kerjakan, dan beliau takrirkan. Hadis maudhu ialah hadis yang diciptakan atau dibuat oleh seorang pendusta, yang mana ciptaan itu dibangsakan kepada Rasulullah SAW secara palsu atau dusta, yang disengaja maupun tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah munculnya hadis maudhu. Para pakar hadis telah berbeda pendapat tentang awal munculnya hadis maudhu. Ada yang menyatakan hadis maudhu terjadi pada awal 10 Hijriah, seperti yang telah disampaikan oleh Mustafa Asyib'ai dalam bukunya. Tahap-tahap penyebaran hadis pada zaman itu masih sedikit dibanding dengan zaman-zaman berikutnya. Ini karena masih banyak para tabi'in yang menjaga hadis-hadis dan menjelaskan mana hadis yang lemah dan yang sahih. Ini juga karena zaman mereka masih dianggap hampir sama dengan zaman Nabi. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor penyebab hadis maudhu. Ada beberapa faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama yaitu faktor politik. Faktor politik yaitu pertentangan di antara umat Islam timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, dan kekhalifahan diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk lain ke dalam Islam. Namun di antara mereka ada yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Dan mereka inilah yang kemudian membuat hadis maudhu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu faktor kebodohan. Ada beberapa golongan umat Islam yang suka beramal namun kurang memahami agama Islam. Mereka membuat hadis maudhu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik, dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal, menyebutkan kelebihan dari amalan tertentu. Pada dasar yang benar melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.